tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Suratman dan Ibu Fatmawati. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Bapak Ibu semua? Pastilah ada semangat. Terima kasih. Selamat datang di Kota Malang, Bapak Ibu semua dari Sabang sampai Merauke yang sudah dengan semangat untuk menuntut ilmunya yang sangat luar biasa di pagi hari ini, karena masih jam 10, jadi masih pagi ya, jadi semangatnya juga masih luar biasa. Untuk menyingkat waktu, jadi untuk materi pertama akan diberikan oleh Bapak Suratman, Sarjana Teknik, Magister Teknik. Beliau lahir di Kulon Progo 21 September 1978. Beliau masih muda sekali. Tepuk tangan untuk Bapak Suratman. Muda sekali. Jadi kalau saya hitung itu umurnya masih 45 atau 40 ya? 40 aja. Oh 17. Untuk alamat Bapak Suratman ada di Komplek Geraha Rawabangun, Blok N1, Tuang Karya, Tuang Madani, Pekanbaru, Riau. Beliau jabatannya adalah PLP Alimatia, Deputi PLP PJM, LPPM Undri, Timpak PLP Undri, Sekretaris Umum PPLPI kita. Beliau di Lab Mekanika Teknik Sipil Undri. Untuk kontak person perlu dibacakan. Sudah tahu semua? Insya Allah sudah tahu semua ya. Jadi 081 371 27 9596. Pendidikan formal beliau pada 2019 S2 di Teknik Sipil Undri. Organisasi beliau Himpunan Ahli Teknik Tanah Indonesia (HATI), Perhimpunan Pranata Laboratorium Pendidikan. Nah, beliau ini sangat luar biasa. Beliau adalah memiliki banyak penghargaan. Di antaranya adalah PLP terbaik Fakultas Teknik Universitas Riau pada tahun 2015, dan pada tahun 2009 beliau adalah laboran berprestasi Universitas Riau. Luar biasa beliau. Untuk pengalaman beliau sebagai narasumber, wah ini banyak sekali, kalau saya bacakan nanti materinya malah yang habis ya. Jadi mungkin untuk CV selanjutnya pengalaman beliau akan kita share di G-Drive dari materi yang pelatihan hari ini. Mungkin itu waktu dan tempat kami persilakan Bapak Suratman. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Moderator untuk waktunya. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Selamat pagi. Pagi. PLP? Kompeten. Tadi diganti ya. Saking konsentrasinya. Karena saking konsentrasinya dengan materi yang mau disampaikan beliau, penasaran semua soalnya. Baik, sebelum saya lanjutkan, karena saya
Saya asli Jawa, di Kulon Progo. Kulon Progo itu Yogyakarta, di Jogja, bagian barat. Dekat kota Wates. Kenapa Wates? Karena setelah Wates itu Jawa Tengah, Purworejo. Tetapi dari Bujang, setelah tamat, saya STM dulu, saya merantau ke Pekanbaru, sehingga saya sudah lebih dari separuh umur saya di bumi Melayu. Karena saya di bumi Melayu, tak elok kalau tak terpanggil. Nah, seperti itu ya. Betul. Pantutnya pun kita ya cari-cari yang bisa buat pantut ya. Saya bacakan ya. Ikan asin, ikan teri. Enak dimakan, sambal belacan. Cakep. Jadi sambal belacan ini sebenarnya sambal terasi. Saya di sini hendak memberikan materi. Jadi Bapak dan Ibu monggo diperhatikan ya. Cakep. Pantun yang kedua, kita tadi coret-coret. Apa tanda PLP handal? Tangkas memahami setiap tugasnya. Selamat berjumpa di acara pelatihan wadah silaturahmi kita semua. Cakep. PLP, dan PLP bahagia. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang luar biasa semangatnya dari penjuru negeri ini di bulan Agustus, masih suasana memperingati Hari Kemerdekaan ya Indonesia yang ke-78, sama tahunnya dengan saya. Sebetulnya saya 77 Bu, tetapi karena zaman dulu itu tidak ada digital, salah ketik lah, 77 jadi 78. Jadi untuk 1 tahun saya, kurang lebih untuk 1 tahun. Tambah muda kan? Tambah muda, tambah muda. Mungkin ada yang seusia beliau? Banyak saya rasa, angkatan dengan saya. Saya alhamdulillah istri 1. Ini apa sih tadi ya? Iya, harus dijelaskan sendiri soalnya. Saya nggak Alhamdulillah berani kalau yang istri 1, rencana ada tapi keberanian tidak ada. Kemudian anak saya 3, alhamdulillah laki-laki semua. Yang anak saya yang paling sulung sekarang semester 5, ambil teknik geofisika, konsentrasi minyak dan geotermal. Itu anak saya yang sulung. Anak yang kedua masih kelas 2 SMA di Pondok. Kemudian yang ketiga kelas 5 SD. Alhamdulillah beberapa waktu belakangan ini dia sudah menulis beberapa chapter buku. Dia membuat buku fiksi. Fiksinya itu perang antara negeri yang namanya Zirzia dengan negeri namanya Zunik. Dikirim ke WA saya itu sekian ribu korbannya, ini data sudah valid B katanya. mungkin itu tambahan dari Pak Camat, ini penting sekali buat kita semua ya. Siapa yang ingin jadi besan mungkin ya, itu yang pertama. Yang ikut ibunya, kalau saya malas menulis, kalau istri saya itu termasuk penulis. Istri saya guru konseling di SMP, tapi juga aktif ya sebagai narasumber juga di berbagai hal, terutama di dalam hal literasi. Buku istri saya yang pertama itu menceritakan tentang kami berdua, novelnya. Tapi tidak kami edarkan secara luas. Tapi sudah cetak ISBN dan sudah dipakai naik pangkat juga sama istri saya. Wow, luar biasa Gitu ya. ya Bapak dan istri. Buku keduanya petua dari orang tua, ya. Petua-petua dari orang tua itu ditulis juga sama istri saya, dari orang tua kami semuanya itu dalam sebuah buku. Kemudian buku yang ketiga itu antologi, yang keempat, kelima itu saya lupa judulnya. Sekarang lagi nulis buku yang keenam, itu menceritakan anak-anak kami. Kurang lebih seperti itu. Tapi dengan dalam itu fiksi ya Bu. Baik, kelamaan saya. Izin saya berdiri Bu. Boleh, silahkan Pak. Karena Senyaman kalau dan tidak, kalau sambil duduk itu rasanya tegang saya. Makanya harus. Alhamdulillah ada senior kita dari tanah Papua, luar biasa. Hidup Papua. Ya, tapi tidak, merdekanya Indonesia. Alhamdulillah Papua sekarang sudah menjadi 5 provinsi, makanya 6 provinsi, makanya pemdanya namanya Tanah Papua.
ya. Jadi di BPMPI gabung dengan Maluku menjadi Maluku Tanah Papua sih katanya. Sing katanya. Lupa, ada padahal kita revisi nyata dan cantik itu singkatnya. Baik, untuk sebelum kita lanjutkan, ini nanti ini materinya karena luar biasa ternyata di Malang pesertanya banyak sekali. Kemudian ruangan dari hotel ini yang berjejernya hanya 3 ruangan ini, terpaksa yang satu ruangan ada di bawah. Makanya kami sampaikan materi ini berdua dengan Bapak Budi Daryanti, beliau Pak Wakatul 2 yang sekarang di bawah ya, di Batik. Saya rasa kalau kita berbicara tentang analisis jabatan dan analisis Indonesia, kita semua sangat memahami bahwa ini sangat dibutuhkan. Kenapa? Untuk keperluan naik jabatan itu diperlukan yang adanya peta jabatan, itu diminta sama BKN. Jadi dari institusi selain kalau kemarin ya masih ada angka kredit, bisa juga masih juga ya, cuman asal angka kreditnya yang berbeda. Nah, nanti sore Pak Ketum yang menyampaikan konversi dari nilai SKP. Nah, kalau SKP-nya baik-baik ya 4 tahun baru bisa naik. Tapi kalau bisa sangat baik itu bisa 3 tahun, kurang lebih seperti itulah. Saya kasih bocoran sedikit. Sebetulnya rugi bagi teman-teman yang rajin, kan ya Pak ya, rugi. Tapi kalau bagi teman-teman yang hidupnya statis saja gitu ya, tidak dinamis, itu untung ya. Nanti kan 4 tahun bisa naik kan. Yang penting SKP-nya baik, kan kurang lebih seperti itu. Jadi kemudian besok akan ada tentang SKP yang akan disampaikan dengan narasumber dari BKN dan setelahnya dari BKN. Next, saya kelupaan bawa pointer jadi agak kaku saya. Dasar hukumnya ini beberapa dasar hukum itu aturan banyak ya karena turunan dari hukum ini banyak sekali. Diturunkan RB nomor 1 tahun 2023. Ini yang meniadakan upah ya, salah satunya meniadakan upah. Kemudian ada Permendag nomor 7 tahun 2019, Perkap BKN, kemudian nomor 9 ada Perkap BKN nomor 11, kemudian ada dulu Permen Ristek Diki nomor 2 tahun 2019, yang paling tua Permen ini nomor 2020. Nanti ada juga peraturan bersama yang antara dengan BKN, kepala BKN tahun 2010 juga. 13. Jadi ini aturan-aturan yang berhubungan dengan jabatan fungsional perangkat alat penunjuk. Tetapi memang seperti yang disampaikan dalam sambutan Ketua Umum tadi pagi, kita lagi mengusulkan kepada instansi pembina supaya nanti klausul di Permen nomor 7 tahun 2019 itu kan PLP itu kan PNS, jadi nanti akan kita usulkan untuk ASN karena ada P3K yang dulu belum lahir tadi ya, pas ada. Sekarang kan bahkan tahun ini penerimaannya P3K. Ya, penerimaan PLP juga P3K tahun ini. Kemudian nanti kita berharap ya kita seperti jabatan fungsional PLP ini seperti dosen, termasuk teman-teman yang di perguruan tinggi swasta juga bisa mendapatkan jabatan fungsional PLP. Nah, itu kita lagi organisasi ya, lagi memperjuangkan untuk itu. Ya, lagi memperjuangkan untuk adanya jabatan ahli utama. Itu naskah akademiknya sudah kita mulai susun, lagi tahap-tahap konsultasi ya. Tapi memang dalam menyusun sebuah aturan tidak secepat yang kita ingin. Jadi sebenarnya kalau PLP ini lama sekali ya, dari Pak Komar 2006. Kemudian concern bangetnya itu dari penyiapan fungsional sekarang tidak sampai macetnya, kemudian fungsional begitu kegiatan di 2008-2009 terus kita lembur itu sama tim ahlinya BKN waktu itu di Bali itu sampai nggak tidur itu karena ditanya perbutir kegiatan PLP itu harus kita jawabkan di tim ahlinya BKN dan alhamdulillah ada revisi sedikit keluarlah yang nomor 3 tahun 2010
belum. Jadi terakhir itu kita mempertahankan di depan tim apinya BKN itu tahun 2009 akhir, keluar lagi nomor 3 tahun 2010. Itu jika bakal adanya jabatan Pranata Laboratorium Pendidikan. Itu sedikit ya. Next. Susah mah gak ada meja. Iya. Jadi nanti ini mohon maaf karena terburu-buru, kemudian saya ada kemalangan sebelum berangkat ke sini, belum selesai materi saya. Jadi harusnya ada deskripsinya. Ya. Saya jujur loh ya ini, tapi nggak apa-apa ya. Adik saya mengalami kecelakaan, menabrak orang, mengakibatkan meninggal. Sehingga saya 2 hari, Senin dan Selasa saya tidur cuma 1,5 jam ya, sampai rumah jam 2:30. Jadi itu kondisinya. Sekarang sudah damai, tetapi proses polisi belum selesai. Ini makanya saya tidak jadi ikut promo saya, Bu. Saya mau pulang cepat menyelesaikan urusan itu. Jadi next. Jadi penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan AS dilaksanakan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban. Jadi jabatan yang ada di analisa, beban kerjanya juga dianalisa. Kenapa? Karena setiap jabatan itu beban kerjanya berbeda. Nah, kalau beban kerjanya sama ya nggak perlu ada jabatan yang berjenjang kan, nggak perlu ada yang terampil, nggak perlu ada yang ahli, nggak ada yang perlu yang mahir, pelaksana yang mahir, kemudian yang penyedia, ada yang pertama yang muda, yang matian. Karena ada perbedaan antara tugas, beban kerjanya, makanya perlu adanya dianalisis. Kemudian hasil penyusunan dari kebutuhan dan jumlah dan jenis jabatan ASN setiap tahun itu terdiri atas ini. Ada informasi jabatan, kemudian ada jumlah kebutuhan pegawai ASN, dan juga ada peta jabatan pada masing-masing organisasi. Yang ketiga ini, yang peta jabatan ini, inilah yang harus dilampirkan tak kala nanti kepegawaian kita mengusulkan ada teman-teman yang akan naik jabatan. Ini harus disertakan. Ada informasinya itu. Kan gitu ya. Jadi kalau saya begini, misalnya bukan hanya yang pengangkatan pertama aja ya. Kalau pengangkatan pertama itu kan nanti dibuka lowongannya itu nasional gitu ya, dari mana saja bisa. Tetapi misalkan yang muda misalnya, PRT yang pertama sudah ada semua. Pas dia mau naik ke muda, itu harus ada di peta jabatannya. Kalau tidak ada peta jabatan yang ahli muda, tidak boleh. Ya, makanya kan ada kondisi aja dan itu perlu waktu. Waktunya tadi nggak sesederhana yang kita pengen. Kalau kita pengen sekarang besok selesai kan itu maunya ya kan. Nah tapi urusan birokrasi tidak bisa seperti itu. Analisis jabatan itu. Kemarin kasus di tempat saya, kita cari-cari analisis jabatan yang banyak tersedia itu arsiparis. Iya, arsiparis. Kenapa? Arsiparis itu kemarin mengakomodir teman-teman yang dulu kasubag, kabag itu pindahnya ke situ, ke arsiparis. Jadi akhirnya ini Anda aja tidak. Kita bertanya kepada kemudian sebenarnya daripada nggak ada, kita buat aja. Sehingga over kapasitas jabatan arsiparis tadi, di mana kebanyakan? Karena kebanyakan itu kemarin itu adalah kasubag dan kabag, berarti yang banyak adalah di muda dan di madya. Akhirnya apa? Bingung apa yang mau dikerjakan. Akhirnya ditambahlah tadi namanya sekarang, tapi jabatan sebenarnya subkoordinator dan koordinator, itulah intinya. Tapi dia jabatan fungsional adalah arsiparis. Dapat tunjangan arsiparis, dapat tunjangan koordinator dan koordinator. Banyak duitnya dia itu. Itu. Boleh nggak menjadi subkoordinator sekalian saya bilang kan lumayan gitu ya. Nah, untuk remunerasinya ada tambahan. Next. Jadi pada jabatan itu. Kita sampai jam berapa ini, Bu? Jam 12 ya, Bu ya? Ya, jam 12 Bapak. Ya, siap. Jadi kita sistemnya interaktif. Jadi kita diskusi, ya, Nanti kalau ada yang kurang memahami atau kurang dipahami, nanti bisa langsung tanya saja. Kita nggak perlu ada waktu khusus di belakang. Takutnya nanti lupa. Nunggu nanti ya 10 menit terakhir. Padahal sudah mau bertanya, pas waktunya tanya lupa nanti takutnya ya. Jadi langsung aja nggak apa-apa. Kita diskusi aja.
Halo? Padahal udah keras rasa saya ngomongnya. Baik, tahapan penyusunan kebutuhan ASN ini ada penyusunan analis jabatan, penyusunan analis bekerja, penyusunan peta jabatan, pengusulan kebutuhan ASN, penyampaian usul kebutuhan ASN, kemudian ada analis kebutuhan ASN dan pertimbangan teknis atau kebutuhan dari ASN. Jadi nanti itu prakteknya nanti kan jadi disetujui. Next, ini teori-teori aja. Ya, lanjut. Apa itu analisis jabatan? Analisis jabatan itu proses atau metode ya, teknik untuk mendapatkan data jabatan, kemudian mengolahnya menjadi informasi jabatan, kemudian disajikan untuk program-program kelembagaan, kepegawaian serta ketata laksanaan dan memberikan layanan kemanfaatan bagi pihak-pihak yang menggunakannya. Jadi ini pentingnya analisis jabatan. Kalau sekarang semuanya harus sudah dianalisis jabatan, termasuk dosen. Dosen itu kalau mau guru besar, dia sudah harus ada juga di kalau kami nyebutnya KBK ya, kelompok bidang keahlian itu. Misalkan saya itu sipilnya geoteknik, sipil geoteknik. Itu keahliannya di apa? Kelompok di situ. Oh, profesornya tentang instrumentasi penyelidikan tanah. Oh, profesornya tentang ahli di bidang stabilisasi tanah. Ada yang ahli di bidang numericalnya, ada yang ahli di bidang lerengnya. Jadi sudah terpetakan itu nanti. Jadi sehingga nanti teman-teman dosen pun kalau dia mau profesor sudah ada dia jabatannya. Enggak, nanti semuanya profesornya bareng, semuanya geoteknik, tapi keahliannya satu. Misalnya numerical semua kan, pakai plaksis semuanya misalnya. Tidak bagus. Dan itu nanti nggak diizinkan kan. Satu lab profesornya sama kan, nggak boleh. Jadi harusnya bermacam-macam lah, satu dalam keahlian, termasuk juga kita PLP. Nanti satu lab 5 orang PLP wadia semua. Gimana kira-kira itu akhirnya main? Kalau di Padang, di Pekanbaru itu yang laki-laki itu hobinya main domino yang pakai batu itu. Nah kalau satu lab wadianya sampai 4 kan akhirnya main domino kan? Yang terampil yang di hari pertama lu udah nggak ada yang kerjakan nanti kan? Oh sorry ya, saya udah wadia 4 orang di situ. Berarti itu bukti bahwa tidak ada analis jabatan. Oke ya, nanti silakan kita evaluasi ke institusi kita masing-masing. Kira-kira seperti apa kondisinya? Seperti itu. Sehingga tidak terdistribusi. Nah, fungsi dari analisis jabatan itu salah satunya adalah untuk mendistribusikan. Sehingga nanti di setiap itu ada madianya, ada mudanya, ada penyediaannya kan gitu ya, sehingga semua pekerjaan pengelolaan laboratorium itu terlaksana dengan baik. Itulah yang akan menghasilkan good laboratorium, bagus laboratoriumnya. Kayak lab saya ya alhamdulillah cuma saya sendiri. Sekarang saya PLP ahli madya, tapi dalam kerja yang terampil itu saya kerjakan. Sama ya? Oh, nasib kita sama berarti. Hidup PLP. Jadi memang bernasib. Ada teman kita yang jauh nih, dia PLP-nya, dia kepala lab-nya, PLP-nya pun gitu ya Bu ya. Nih, teman kita dari UCN ini, tepuk tangan Bu Erlina nih. Jadi beliau PLP-nya, beliau kepala lab-nya, PLP-nya pun yang dari terampil sampai keahlian. Luar biasa. Masih ditambah juga, jadi dosen juga luar biasa, dosen luar biasa. Jadi ngajar juga itu, luar biasa. Ini fakta loh ya, fakta. Nanti kalau sudah ada aja tinggal itu pengadaan. Ya. Terus lanjut. Nah, persiapannya ini. Jadi harus ada perencanaan proses analisis jabatan. Ya. Bentuk timnya silakan tahu. Bentuk tim itu tidak harus dari direktorat. Sebenarnya bagusnya dari setiap fakultas. Nah, itu dari fakultas ya satu fakultas apa tidak. Jadi nanti terpetakan kebutuhan. Kita bicara PLP ya, satu sebenarnya semuanya kebutuhan PLP di fakultas itu terpetakan. Yang terampil berapa? Terampil kan ada 3 bulan ya kan? Jadi ada kesempatan untuk naik. Kalau semuanya nanti sudah mafia mudanya tidak ada. Nah, kalau pertama ini mau naik ke muda karena nggak ada anjamnya, nggak ada peta jabatannya, nggak bisa naik dia. Kasihan. Atau sebetulnya ada, tetapi cuma satu, kan gitu ya. Yang satu nggak naik-naik pula.
tertahan teman di bawahnya, yang jabatan di bawahnya tertahan ya, tunggu yang mudanya naik ke media dulu, baru ada lowongan namanya kan, baru yang pertama bisa naik. Tetapi kalau sudah ada dua peta jabatannya, di lab A misalkan ada ahli muda itu punya dua, terisi baru satu. Yang di pertama ada dua, yang pertama naik, ada yang mau naik satu, masih bisa karena ada lowongan. Disitulah kompetisi, makanya tadi yang rajin sama yang tidak rajin itu pasti akan berbeda. Tapi bisa jadi yang PLP yang tidak rajin, yang statis tadi itu, yang kurang mau mengembangkan dirinya kurang tadi, menahan rezeki temennya mau naik nggak bisa karena masih ada ilmu di situ kan begitu ya kan? Itu masalahnya gitu. Jadi, tapi saya yakin kalau PLP ini kan silaturahminya kuat, sama saling support. Kamu kan senior, cepatlah naik. Biasanya yang juniornya jadi senior juga, sehingga nanti yang junior ada lowongan kan masuk, kan jadi senior kita kan. Ini enggak langsung junior terus kan? Jadi seperti itu. Jadi harus ada tim, kemudian nanti diberitahukan ya sasarannya apa. Kemudian penyampaian formulir, ajamnya dan petunjuk pengisiannya. Kurang lebih seperti itu. Next. Jadi informasi jabatan itu ini yang diperlukan ya. Jadi ada identitasnya apa saja. Kalau PLP ya dari PLP, itisan jabatannya, kualifikasi jabatannya, tugas pokok, ya, hasil kerjanya, bahan kerja, perangkat kerja, tanggung jawab, wewenang, hubungan jabatannya apa, kondisi lingkungan kerja, resiko bahaya, syarat jabatan, prestasi kerja, dan nanti ujungnya adalah kelas jabatan. Kelas jabatan ini kita yang senang biasanya. Iya Bu. Kan seneng kan? Kalau Madya kelasnya berapa? 11 ya? 11 lumayan. Apa namanya? Remunerasinya. Yang enak tuh saya tuh sudah kelasnya di Madya, tapi jabatan saya belum golongan 4. Jadi pajaknya saya masih 5% ya. Seneng. Jadi kalau bisa tidak usah naik ke 4A gitu loh maksud saya. Saya malas ngusulinnya, biar aja jabatannya sudah Madya, makanya 3D aja terus. Pajaknya kan cuma 5% kan. Besok langsung tambah 10% pajaknya kan, waduh jadi turun lagi penghasilannya. Ya. Tetapi karena itu sistem, mau tidak mau harus di. Tapi alhamdulillah masih tertunda-tunda di tahun ini masih lumayan. Bisa untuk bantu SPP anak kan. Lanjut. Ini latar belakangnya dalam rangka perencanaan kepegawaian secara nasional ya diperlukan itu, sehingga nanti distribusi PNS itu proporsional, diperlukanlah analisis kebijakan PNS di lingkungan instansi pusat dan instansi daerah. Ini masih disebut PNS ya, kalau sekarang adalah ASN atau ANS. ANS itu nama bis Jakarta Padang, itu bis legend itu, boleh lihat di YouTube nanti ada tuh, bis mania itu ANS gitu. Saya termasuk suka sama kendaraan yang namanya bis. Gitu. Jadi analisis kebutuhan PNS terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama pengumpulan data dan informasi, kemudian evaluasi kebutuhan pegawai, kemudian penyusunan rencana realokasi pegawai, dan juga penyusunan rencana tambahan formasi pegawai baru. Realokasi itu kan sudah ada diakomodir di Permen nomor 1 tahun 2023 itu. Apa akomodirnya? Alih jabatan dari jadi jabatan yang lain itu bisa alih jabatan ke PLP, syarat ketentuan berlaku. Enggak semua orang, mohon maaf, sarjana ilmu politik kita jadikan lab kimia kan gimana ya kan? Jadi syarat ketentuannya tadi itu, jadi syarat teknisnya pasti harus terpenuhi. Itu yang paling penting. Tapi mungkin kan itu sangat mungkin. Mungkin dia sarjana teknik sekarang jadi administrasi misalnya gitu ya. PLP sementara dari hasil dari ajam ini perlu dia bisa dilakukan realokasi, dipindahkan. Kamu teknik ngapain di admin? Kan gitu kan? Sini, pindahkan ke PLP karena memang di lab masih kurang. Ya tadi satu orang tapi satu jagat. Semua pekerjaan dikerjakan satu orang. Bahkan dari buka lab kan begitu ya kan? Ya, uji lab. Kadang nyapu ya. Kan begitu ya. Kita akan terbantu nyapu itu kalau pas praktikum kita bisa tiru mahasiswa ya. Ayo, sekarang kelompok 1 ya nyapu, besok kelompok 2
Tapi kalau pas lagi praktikum, kalau ada yang penelitian masih bisa tertolong juga. Seperti nggak ada yang penelitian, nggak penelitian dosen masuk mau dulu. Prof tolong sapu dulu, sakit juga kita ya. Jadi seperti itu. Lanjut. Analisis jabatan adalah proses ya, metode. Kemudian mengolahnya menjadi informasi jabatan dan menyajikan untuk program-program kelembagaan, kepegawaian serta kemanusiaan dan seterusnya. Informasi jabatan yang dihasilkan dari analisis jabatan itu berupa nama, irisan, dan uraian tugas jabatan. Digunakan sebagai dasar untuk pembuatan analisis beban kerja dalam pendanaan pegawai. Di dalam penulisan uraian tugas itu harus jelas ya. Diperlukan kata-kata yang ada apa, bagaimana, kemudian kenapa atau untuk apa. Jadi pertanyaan seperti itu. Itu penting. Ini teori-teori aja. Lanjut. Sebelum ke sana, kita mau lihat ini ada teman-teman dari kepegawaian mungkin VLP itu ini. Ini yang mau kita usulkan nantinya. Jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengelolaan laboratorium pendidikan yang diduduki oleh PNS. Nah, nanti mudah-mudahan yang diduduki oleh ASN lah. Hobi kali saya dengan ASN. PNS dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang. Jadi ini yang kita perlu selalu pendekatan ya kepada kementerian, instansi pembina sehingga nanti akan keluar peraturan yang mutakhir. Kalau alat lab aja harus mutakhir, masa peraturan bukan mutakhir. Apalagi peraturan-peraturan yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak kan. Kemudian laboratorium penunjang akademik pada lembaga pendidikan berupa ruang tertutup atau terbuka, bersifat permanen atau bergerak, dikelola secara sistematis untuk kegiatan pengujian kalibrasi dan produksi dalam skala terbatas dengan menggunakan alat dan bahan berdasarkan metode keilmuan tertentu, ya bisa teknik, ya, bisa kimia, bisa perikanan, bisa pertanian, kan begitu ya, bisa biologi, fisika, dalam rangka pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Ini laboratorium sesuai dengan Permenpan nomor 2011 atau nomor 3 tahun 2010 tadi. Laboratorium yang lain banyak kan? Ada nanti laboratorium Pancasila misalnya. Enggak termasuk di sini, enggak ada alatnya. Saya diprotes sama dekan Fakultas Hukum, bukan protes lah. Kenapa kok Fakultas Hukum tidak ada PLP-nya? Kami punya lab ya? Lab Pak ya? Ada alatnya Pak? Ada. Malu. Ada bahannya? Ada. Alatnya apa? Tuh meja sidang, mikrofon. Nah, bahannya Pak? Oh yang hitam itu? Atau gak itu namanya? Itu salah katanya kan? Yang kasih apa itu? Nah, itu kategori berapa Pak? Kategori apa sih? Kan bertanya kan? Jadi alat yang dimaksud itu harus bisa dikategorisasikan Pak. Ya, serta sendiri. Bahannya pun juga harus bisa dikategorikan. Bahan umum, semua orang bisa menggunakan, standarnya standar biasa saja, resikonya resiko rendah, dan bahan khusus itu yang perlu perlakuan khusus, resiko tinggi dan berat saya jelaskan. Oh gitu ya, berarti yang sosial nggak bisa. Saat ini belum bisa, nggak bisa ya Pak. Nanti kalau peraturan berubah, bisa. Kan begitu ya. Tetapi kalau nanti peraturan disesuaikan dengan yang Permenpan nomor 1 tahun 2023 yang dengan SKP tadi, memungkinkan sebetulnya laboratorium sosial, memungkinkan ya. Karena kan yang ini kan SKP-nya untuk dikonversi ke angka kredit kan, memungkinkan gitu. Kalau saya renungkan gitu kan dengan Permenpan nomor 1 tahun 2023 kemarin, memungkinkan nanti teman-teman yang di lab sosial itu untuk bergabung ke sini. Tetapi kita tengok setelah 2024, jangan-jangan balik peraturan lama lagi kan, nggak pakai SKP lagi nanti kan, pakai dupat lagi, bisa jadi, ya kan? Karena sekarang dosen protes, peraturan itu dosen protes, dosen tidak mau dengan konversi SKP, rugi, dosen lagi protes nih, kata dosennya lagi protes. Jadi untuk dosen sampai saat ini masih perdebatan, SKP atau ini, SKP gimana? Nilainya begini-begini, nggak bisa, pada nggak terima yang dari dosen.
kurang lebih seperti itu. Next, tugas pokok kita ini ada perancangan, pengoperasian, pemeliharaan, pengevaluasian, dan pengembangan kegiatan laboratorium. Artinya dalam menyusun nanti kita beban kerja itu basicnya ini, ada perancangan, ada pengoperasian, ada pemeliharaan, ada pengevaluasian, ada pengembangan. Memang tupoksi kita ini kalau jabatannya terpenuhi semua tadi dari terampil sampai ahli itu ada semua, labnya memang lab paripurna sebetulnya, ideal labnya, karena semua pekerjaan nanti bisa dikerjakan. Kalau sekarang kan kita mana yang penting-penting aja yang bisa kerjakan kan, karena nggak sanggup kalau mau kita kerjakan semua itu nggak sanggup, sendirian tadi Pak, nggak sanggup. Kayaknya itu yang penting. Tetapi masih banyak yang agak apa ya namanya sikis ya melihat laboratorium itu seolah-olah kan cuma penunjang ada. Jadi kata-kata penunjang akademik tadi itu agak ini juga ya. Padahal katanya universitas itu adalah termasuk output yang dituntut adalah riset. Lagi mana hasilnya riset yang baik kalau labnya ala kadar tadi. Saya sering berdiskusi dengan teman-teman dosen. Jadi jangan anggap sebagai praktikum, karena itu basicnya. Dan itu fakta. Yang praktikumnya itu dulu sekedar segitu, begitu masuk lab pas tugas akhir Pak, hidupkan timbangan aja tidak ingat Pak. Pak ini yang mana Pak? Kamu nggak hadir ya pas briefing pertama. Iya kemarin ada urusan macam-macam alasan mahasiswa kan. Makanya agak sulit senyum ya kita ke mahasiswa kan, karena banyak alasan. Tadi yang disampaikan Pak WR5 tadi kan. Kalau saya biasanya gitu, kalau penelitian masuk sebelum saya kasih briefing dulu peralatan yang mau digunakan apa. Saya jelaskan dulu. Oke ya. Saya letakkan harinya. Nanti kita mulai di sini. Data saya ajarin dulu ya. Jangan coba kalau kamu ragu, sesuatu yang ragu itu tinggalkan, bukan pulang ya, temui parapan saya bilang. Nanti akan saya jelaskan lagi. Jadi seperti itulah fungsi supervisi kita kan. Cuma tadi itu timbangan itu kan kalau timbangan digital itu kan covernya itu kan dari plastik ya sebetulnya itu kan. Kadang-kadang mencet barang kita kan nil gitu aja nyala ya kan. Pakai tenaga super woman. Sampai bolong. Aduh, kok bisa bolong nih? Nah itu fakta ya terjadi ya, karena kami kan lab sipil ya, teknik sipil itu kan orangnya strong ya. Nah, itu kan harus manjat-manjat dan segala macamnya tadi itu kan. Tenaganya itu udah usah pakai tenaga pegang ini aja saya bilang. Smartphone, til. Ini pakai tenaga kayak ngadu semen, nggak susah. Jadi itu fakta. Nah, jadi tugas pokok kita ini harus kita ingat. Terus ini hanya mereview lagi ya. Terus nah inilah yang kita jadikan menjadi dasar dari beban kerja. Jadi pekerjaan kita di perancangan, pengoperasian, pemeliharaan, dan pengevaluasian serta pengembangan ini yang kita akan jadikan sebagai dasar dari ABK kita. Next. Ini kebutuhan PNS ya, jabatan pimpinan perangkat pendidikan. Penetapan kebutuhan PNS dan jabatan pimpinan PLP itu berdasarkan hasil ANJAP dan ABK yang dibutuhkan dari indikator antara lain tipe laboratoriumnya, kategori alam dan bahan, kemudian jenis layanan pendidikan, pelajaran dan pendidikan. Itu nanti membedakan tipe laboratorium dasar sama laboratorium yang sudah advance ya, terpadu gitu, tentu pasti berbeda kan. Jadi pasti kebutuhan sumber daya di dalamnya juga berbeda, karena alat-alatnya beda, sumber daya juga pasti berbeda. Makanya sangat berpengaruh tentang tipe laboratorium. Next. Jadi ada ABK, dasarnya ini jenis pekerjaan, sifat pekerjaan, beban kerja, prinsip pelaksanaan pekerjaan, peralatan yang tersedia, serta ini ujungnya paling bawah. Paling bawah ini memang dia letaknya paling bawah, tapi inilah penentu yang namanya anggaran. Ada yang nggak mau ganti alatnya, memang alat-alat canggih itu mau semua kita kan, tapi ujung-ujungnya paling bawah itu anggaran. Iya Pak ya, itu di tempat saya ya, kalau bapak ibu mungkin tidak ya. Oh
sama. Saya pikir ini ujung-ujungnya ini anggaran. Jadi anggaran itu sumber daya sama apa itu termasuk baik sumber daya manusianya untuk nambah personnya tergantung juga, untuk nambah alat juga berpengaruh, untuk beli bahan juga berpengaruh. Apalagi nanti kalau PPK-nya sudah ada sesuatu sama supplier, kadang yang datang beda sama dengan spek yang kita minta. Nah, itu lagi masalah. Nah, gitu ya, ya. Pernah terjadi itu sama saya. Saya rasa ibu bapak ibu yang sudah jam terbangnya berpuluh tahun di lab ini pasti pernah mengalami juga. Jadi sementara kalau kita pernah ikut ada sponsor-sponsor ini kan kita melihat ya, kita keliling lihat-lihat, kita tahu lah, kita rekomend itu sebetulnya vendor-vendor yang salah juga. Tapi ya nggak tahu yang datang itu, apalagi di penganggaran nggak boleh kita nyebut merek. Yang dikasihkan speknya kita merek Jerman, sebetulnya kita pengen itu merek Jerman itu, tetapi Cina buat dengan spek yang sama, akhirnya datang yang Cina. Nah itu masalah. Padahal tahu kan ya, ada mikroskop, ada di teman saya di perikanan itu mikroskop yang buatan Jerman sama yang buatan Cina, speknya sama. Yang buat Cina itu masih burung juga, saya intip itu kan. Nah kalau yang dari buatan Jerman tadi terang itu nih. Saya coba rambut ini, rambut sehat sama rambut gak sehat itu dengan mikroskop itu cantik ternyata. Ada proteinnya ya Bu ya di rambut ya katanya ya. Jadi bisa dilihat di situ. Nih anggaran itu berpengaruh, tapi nggak apa-apa. Anggaran itu udah tugas kita yang memikirkan. Anggaran itu pimpinan yang harus memikirkan. Kenapa ya pimpinan itu digaji, dikasih tunjangan dan segala macamnya memikirkan salah satu mikirin anggaran. Jadi kalau tugas kita apa? Usul aja terus sampai bos itu biar aja. Sulit. Lanjut. Kalau sesuai dengan Perka BKN nomor 11 tahun 2022, ini dia. Ada objek kerjanya, ada hasil kerjanya, alat kerjanya, kemudian tugas per tugas. Ini penyusun ABK ya. Jadi objek kerja, hasil kerja, alat kerja, tugas per tugas. Next. Jadi ini yang kita gunakan untuk pendekatan dalam perhitungan kebutuhan jabatan fungsional. Semua bisa dipakai, tidak hanya PRP. Terus ini di Permenpan nomor 3 tahun, mohon maaf, nomor 3 tahun 2010 kok ya, itu nomor 13 ya, nomor 3 tahun 2010. Di paling belakang itu nanti ada tipe lab itu, nanti contohnya ada tipe lab 1, lab 2, lab 3, lab 4. Lab 1 ini biasanya di lab dasar ya. Kebanyakan di sekolah menengah. Tapi kalau SMK beda ya Bu ya. SMK itu, makanya saya tidak setuju kalau di SMK nggak boleh ada ahli, karena alat-alat di SMK itu alatnya lebih canggih daripada yang di perguruan tinggi kadang-kadang. Dan itu fakta kok ya, bukan kadang-kadang lagi ya. Harusnya di SMK ini juga boleh, tidak dibatasi jenjang dengan mau SMK, mau politeknik, mau apa namanya universitas. Ini banyak keluhan, jadi politeknik katanya nggak bisa madya. Suruh buktikan, pimpinan yang ngomong, oh udah bisa madya, mana aturannya? Satu pun tidak ada aturan yang melarang kalau di politeknik itu tidak boleh ada ahli madya. Tidak ada aturan itu. Kalau tidak ada anjamnya, itu lain lagi hal. Berarti Bapak harus menganjam itu supaya ada lowongannya, kan begitu ya? Oh, tidak ada lowongannya. Kenapa? Belum pernah dianjam. Itu mungkin. Tapi kalau nggak boleh di politeknik, tidak boleh ada ahli madya, itu tidak mungkin. Suruh buktiin aturannya. Jadi, dan ini fakta ya. Ada teman kita ini politeknik Pangkal Jeni Kepulauan itu udah banyak. Termasuk PRP yang banyak madyanya itu di sana. Di politeknik itu, faktanya belum ada. Boleh Bu. Sudah terjawab ya Bu ya. Nanti coba Ibu buktikan, Ibu buka BW ya. Apakah ada aturannya? Kan nggak ada. Di politeknik nggak boleh ada ahli madya.
Tapi kalau tidak ada anjaknya mungkin ya, belum ada anjaknya berarti ada tugas kepegawaian untuk mengusulkan anjak. Tepuk tangan ya. Yang adalah Bapak Ibu dari kepegawaian. Benar. Jadi nanti silakan Bu kalau untuk anjak karena pekerjaan PLP ini detil, terus punya kekhususan. Ajak teman-teman PLP di instansinya di landingnya itu bareng dengan kepegawaian. Tadi kan ada yang membentuk tim tadi itu kan, dilibatkan di tim di situ untuk melaksanakan anjak. Nanti bisa digunakan materi kita hari ini. Nanti kan ada kita kasih Excelnya ya, nanti ya, bisa kita lakukan di situ. Jadi harus diadakan. Oh belum bisa naik madya karena belum ada formasinya. Itu oke jawabannya. Tapi kalau di politeknik nggak boleh madya, itu keliru, mohon maaf. Jadi tidak ada aturan yang melarang itu. Kalau belum ada andanya berarti harus segera diadakan anjaknya. Terus tahun nanti kan akan keluar kan, atau bisa diperbarui per tahun mungkin silakan aja diusulkan, divalidasi, diverifikasi, divalidasi, ditetapkan keluar kolongannya. Baru nanti yang kemarin mudanya tertahan sudah 6 tahun muda nggak bisa naik, itu sudah ada lowongannya dia bisa naik ke ahli ya seperti itu. Dan nanti insya Allah kalau rezeki kita semua ada ahli utama bisa naik untuk ahli utama. Mungkin yang masih muda-muda inilah yang melakukan. Kalau kami yang sudah tua-tua ini mungkin nanti ya, alhamdulillah junior kami sekarang ada yang utama kan begitu. Kan udah tua kita ya, masih muda. Masih muda ya di sana. Jadi kalau di lab 1 itu cukup terampil aja. Nah, artinya apa? Ini data ini kita bisa jadikan nanti rujukan. Kalau kita ngitung anjab, kita tengok di sini. Nah, kalau nanti hasil anjab kita, labnya kalau di perguruan tinggi ini lab 2 sama 3 ini mungkin di perguruan tinggi. Jadi kalau di lab kimia dasar, fisika dasar itu mungkin labnya 2. Tapi kalau yang sudah lab di jurusan itu kebanyakan sudah di tipe 3. Kita tengok hasil anjab kita, madya 10 orang misalnya di lab kita. Kemudian mudanya 15 orang, terampil ininya 20 orang. Masuk akankah itu? Labnya ukuran mungkin gede ruangan itu lagi kan, kosong mau diisi segitu banyak orang gitu kan. Berarti ada sesuatu yang salah kita dalam menyusun anjab. Patokannya seperti ini dia. Terampil 4 orang, ada ahlinya 2 orang. Nah kita tengok. Oh, ternyata ada yang salah. Apa yang salah? Yang sangat berpengaruh ya dalam menyusun anjab itu adalah volume pekerjaannya yang dilakukan. Volumenya setahun cuma 1. Misalnya ya, kita isi 5. Ini nanti hasil kebutuhan pegawai jadi banyak. Ini pernah terjadi dari konteks tadi ya, dari kepegawaian Bu. Kepegawaian Fakultas Teknik waktu pertama kali nyusun anjab, orang yang terima surat, ini untuk TU-nya nih, terima surat, maksud cuma terima surat aja diperlukan 3 orang. Jadi pas kami kan waktu itu pelatihan anjabnya sama orang BKN kan, orang BKN juga, kok bisa 3? Mana? Ya, oke ditampilkan begini. Ya gimana nggak mau 3 Pak, saya bilang. Kita orang teknik ini kan cepet ya, menerima angka kayak gitu kan. Mosok hanya memahami surat 1 jam isinya waktunya kan. Kan cuma mau diagendakan itu kan, mosok sampai 1 jam. Itu kok 1 jam, dari situ aja nanti berapa gede itu saya bilang. Karena kan ukurnya dengan jam. Kalau saya mau misalnya kalian 2 menit sih. Tapi satuannya jam. Kita nggak ngerti analis kepegawaiannya, merubah satuan menit tadi, 2 menit tadi dijadikan ke jam. Nah itu agak pingsan sedikit. Jadi satuan materi waktu kita untuk sesi materi pertama kurang 40 menit, jadi sesi tanya jawab. Kita waktunya memang sesi pagi ini sampai jam 12, tapi nanti sampai jam 3 ya. Tidak apa-apa, santai. Pokoknya itu waktu kita sampai jam 3. Sepakat ya? Nanti dari hasil hitungan itu kita cocokkan ke sini. Masuk sudah ke ini. Kalau sudah masuk ya, berarti oke. Next. Lanjut. Ini di PKBKN ya. Seperti ini.
perhitungan kebutuhan pegawai yang memiliki jabatan tunjangan dilakukan dengan mengacu pada pedoman perhitungan yang ditetapkan organisasi pembina jabatan tunjangan masing-masing dengan memperhatikan beban kerja jabatan tersebut. Beban kerja, intinya adalah beban kerja. Itu kunci. Kalau bebannya banyak, berarti nanti perlu sumber daya yang lebih banyak. Kalau bebannya sedikit, ya tadi kosong terima surat aja perlu 3 orang kan nggak mungkin ya. Ternyata ada salah dalam memberikan beban kerjanya. 1 jam tadi, artinya dirubah. Satunya harus jam. Nanti pas kita praktek ya, di Excel juga seperti itu. Misalnya membuat SOP, kira-kira kalau ibu ada alat ini, ada alat membuat SOP alat ini kira-kira waktu berapa jam? Sebulan nggak selesai. Nah, nanti kalau sebulan nggak selesai kita hitung sehari saya kerja 7 jam, berarti 7 kali 22 hari kan ya, 22 hari. Jamnya banyak banget kan, pasti nanti hasilnya aneh. Kebutuhan SDM-nya lebih banyak. Itu salah satu kesalahan di situ ya. Termasuk yang lainnya seperti itu. Praktikum, kita hitung kelompok. Jangan, kalau kelompok satu kelas, saya mahasiswa satu kelas itu 40 orang ya. Katakan kita bagi 5, berarti satu kelas ada 8 kelompok kan, itu satu kelompok 5 orang. Kalau kita hitung kelompok gitu, nanti pasti jadi banyak lagi, jangan kelompok dong. Nah, kelas, jadi kira kelas, ya seperti itu. Ya, maksudnya seperti itu. Jadi nanti itu akan lebih realistis, akan juga seperti yang tipe lain tadi. Itu salah satu cara kita untuk mengoreksi ya. Tapi nggak apa-apa, hitung dulu semua, yang di bawah, banyak. Logik kita aja, dengan kita pengamatan ini kan sudah tahu sebetulnya wajar tidak SDM-nya segitu. Kalau enggak, kita urut lagi. Ini tidak pernah dibuat, ngapain sih? Ya pernah buat aja, yang bisa kita laksanakan di lab kita. Kegiatan atau butir kegiatan yang tidak bisa kita laksanakan di lab kita, ya dinolkan aja. Jadi dinolkan aja. Nggak mungkin ini dilaksanakan di lab saya misalnya kan. Dinolkan saja. Kemudian tata jabatan merupakan susunan nama tingkat jabatan tergambar dalam struktur organisasi dari tingkat yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi. Jadi ini ada struktur jabatan, beban kerja, jumlah pegawai, kebutuhan pegawai dan kelas jabatan. Itu nanti dikumpul yang PLP ini, yang arsiparis ini, yang peranata humasnya ini, kan nanti dari di universitas atau di direktorat politeknik itu ada semua itu. Ada semua. Nanti pas mau mengusulkan, pokoknya arsiparis mau mengusulkan, namanya arsiparis itu dilampirkan. Oh ini PLP mengusulkan naik pangkat jabatannya, ambil yang PLP-nya. Itu harus semua dikirim ke dilampirkan dalam pengusulan itu. Ya, kebutuhan sesuai. Terus goalnya apa sih? Jadi kalau analisis beban kerja itu nanti goalnya adalah kebutuhan pegawai. Kalau analisis jabatan itu nanti akan hubungannya adalah dengan kelas jabatan yang 1, 2, kalau Bunda 9 ya, kalau Matia 11. Next. Ini juga dari analisis jabatan, peta jabatan, dasarnya itu analisis kebutuhan pegawai, kebijakan pemerintah, kebijakan informasi. Jadi nanti itu dapat semuanya. Terus jadi peta jabatan itu susunan ya, nama, tingkat, jabatan seperti ini. Nanti ada kepalanya, ada masih yang lama ya, ada kalibang misalnya gitu kan, nanti ada kasih dan segala macamnya. Nah kita berada di yang kelompok jabatan fungsional. Ini banyak termasuk dosen, termasuk humas, termasuk analis kepegawaian, arsiparis, PMP, pustakawan, itu ada situ. Cuman kalau pustakawan itu dia ternyata ininya ke perpusnas. Jadi universitas itu hanya pemakai sebetulnya. Ternyata begitu. Bukan hanya universitas ternyata pustakawan itu. Jadi pustakawan yang ada di UNI misalnya gitu ya, itu hanya UNI itu pakai. Hanya pemakai. Tapi dia menghubungkan perpustakaan nasional. Terus komponennya ini ya yang dibutuhkan.
struktur organisasi, kemudian susunan jabatan, baik itu strukturalnya ataupun fungsionalnya, kemudian budgeting pegawai. Jadi budgeting pegawai adalah pindah, itu kan masih sebenarnya itu evaluasi. Jadi sebelum kita itu kita evaluasi. Sekarang kita ini punya berapa sih? Kalau kita PNP-nya sekarang ini punya berapa? Lab-nya berapa, PNP berapa? Kita evaluasi. Jadi apa nanti? Kekuatan kita saat ini berapa? Misalnya satu universitas lab-nya ada 100, PLP-nya 100, PLP-nya katakan cuma punya 20, kan gitu ya, misalnya nih. Berarti kekuatannya dengan 100 lab itu di tingkat universitas hanya punya 20 orang pegawai, berarti masih memerlukan 80 orang kalau satu labnya satu. Itu baru satu labnya satu. Sementara kalau untuk mengerjakan pengelolaan lab yang ideal tadi, yang paripurna tadi, dibutuhkan ada terampilnya, ada ahlinya kan, terampil pun masih ada 3 jenjang kan gitu ya. Betul. Luar biasa kan? Jadi kekuatannya itu yang itu. Sehingga nanti itu ada evaluasi, kita perlu segini, lakukan anjal, usulkan itu yang paling bawah tadi karena hubungannya dengan anggaran. Oh perlu Pak, kita 200 PLP nambah, itu dianjam seluruh di satu universitas itu ya. Gak mungkin kan, 1 tahun ini langsung ada 200 itu, anggarannya kasihan kan. Nah mungkin cari lab yang vital-vital dulu, lab yang vital itu ini, yang pelayanannya, yang lab sibuknya ini, yang sulit untuk didouble, karena kan ada yang double ya, 1 PLP bisa 2 lab kan gitu ya. Jangan dikasih 1 PLP 2 lab, labnya berat semua. Kasihan, kasih lab yang berat sebagai home base-nya, ditambah lab yang agak ringan, misalkan hanya yang teaching saja, hanya yang untuk praktikum saja, nggak ada penelitian, nggak ada pengambilan misalnya. Jadi di-combine. Kalau saya mengarahkan teman-teman di jurusan saya seperti itu. Jadi kalau yang lab ringan-ringan boleh double. Hanya saya nggak mau, saya nggak mau double lab. Saya double-nya ke proyek. Terus, jadi ABK-nya nggak perlu dilakukan. Jadi metode yang menentukan jumlah waktu, usaha dan sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan tugas dan fungsi organisasi. Verifikasi, validasi, ditetapkan. Jadi dari hasil beban kerja tadi itu nanti akan diverifikasi, ya, kemudian divalidasi, kemudian ditetapkan. Setelah ditetapkan itu barulah dibuka lowongan. Jadi harus tetap lewat verifikasi, kemudian baru ditetapkan. Dihitung dulu, verifikasi, validasi, ditetapkan, buka formasi, buka lowongan. Lowongannya bisa 2 jalan, bisa dengan CPNS, bisa dengan P3K, 2 jalan. Dan disetujui ternyata sama BKN, akhirnya apa? Ini yang terjadi di tempat saya kan. Apa ya, PHL namanya ya, lepas lagi kan, digaji sendiri dia tidak terikat ini. Atau pegawai, kalau yang PTNBH mungkin dengan pegawai apa namanya, PUPNS. Jadi punyanya situ gitu ya, punyanya perguruan tinggi itu sendiri. Kalau yang PTNBH udah bisa. Kalau di kita belum, di yang BLU belum bisa, nggak boleh. Tapi faktanya ya boleh aja. Di aturan nggak boleh, tapi di fakta boleh. Entah saya juga bingung masalahnya gimana ya. Itu PPK tahu itu cara mengaturnya. Karena nggak ada kan, nggak bisa berjalan nanti kalau tidak kayak gitu. Terus gunanya ini, jadi pertama untuk penataan atau penyempurnaan struktur organisasi. Organisasi yang baik ini kan kalau strukturnya lengkap, tidak pincang. Kalau pincang dia pasti tidak akan optimal dalam hal apapun. Kalau kita lab dalam hal pelayanan, pincangnya lab di mana? Ini kita intervensi diri kita ya. Tadi 1 lab PLP-nya 1. Sementara pekerjaan PLP itu banyak sekali. Kan tidak mungkin optimal kan? Itu kita akui aja, tidak mungkin optimal karena kurang. Oh Giro juga udah banyak nyantai. Tunjukkan bahwa kita tidak santai dibandingkan dengan profesi lain. Contohnya dengan dosen. Dosen itu sebetulnya juga 2 macam juga.
dosen yang rajin sibuk, dosen yang nggak rajin banyak juga. Di tempat saya ya, di tempat saya dosen yang nggak rajin ada. Kalau tempat Bapak mungkin nggak ada. Kalau di tempat saya ada dan banyak. Kenapa buktinya banyak? Akreditasi saja itu banyak yang nolak. Oh, dosen dapat tambahan tugas akreditasi aja di tim itu banyak yang nolak. Apalagi mohon maaf, yang sudah yang guru besar itu, yang senior itu jarang yang mau. Akhirnya apa? Akreditasi itu yang masih dosen-dosen muda lah, semangat itu kan. Yang senior itu ya nanti kalau pas asisten datang baru dia main depan, guru besar, ya kan? Padahal dapurnya nggak ikut-ikut ya kemarin. Tempat saya sama ya, tempat saya seperti itu. Saya juga terlibat di tim akreditasi. Alhamdulillah minggu kemarin keluar teknisi pilih 1 putri unggul. Baru keluar kemarin, saya terlibat juga di sini. Kemudian sebagai bahan penyempurnaan sistem dan prosedur kerja, kemudian penyusunan rencana kebutuhan real pegawai sesuai dengan beban kerja. Ini dia real. Jadi gunanya analisis beban kerja supaya pegawai yang ada itu real. Ini saya tengok di, nggak usah VMP lah, saya contohkan di TU aja. Di TU itu kan ada nanti yang umum, ada yang kemahasiswaan, ada yang akademis itu ya. Yang di tempat saya ceritain tempat saya aja, yang jelek ya ceritakan kan gitu. Di tempat saya itu yang banyak orangnya malah yang di bagian umum, padahal kasat mata yang paling situ itu bagian akademik. Kan terbalik gitu. Berarti ini penyusunan kebutuhan realnya itu nggak terlaksana, nggak diperhatikan beban kerjanya. Saya bilang ke Pak BD2, dan masih seumur kan gampang, bos bilang kan, kasihan lah itu teman-temannya akademis. Oper lah itu pegawai di sana yang diumum tuh. Yang diumum ini, kalau kayak saya pergi ke sini sibuk nih, mana permalannya? Pasti begitu besok nih. Minta oleh-oleh aja kalau orang pergi. Iya kan? Tempat saya loh ya, saya tempat saya. Mana permalangnya? Dia nggak tahu bahwa permalang itu berat. Sintilik cuma 20 kilo kan? Ya besok tambahin keripiknya, jangan keripiknya lah. Kemarin pustakawan sudah ada bawa keripik. Mau nggak mau nggak saya bawain ya. Jadi mohon maaf seperti itu. Jadi akhirnya kerjanya bagian umum kayak sedikit. Hanya ya tadi itu kalau orang pergi makan kan gitu ya. Paling suka seperti itu. Kalau dipindahkan kasihan di bagian yang di akademis. Yang di akademis ini mohon maaf Pak, kalau saya lihat di TU tempat saya itu bahasanya mau ngambil minum ke dispenser aja sulit itu loh. Tempat dulunya itu. Apalagi kalau ini nih, KRS yang apalagi sibuk sekali. Lama sudah kasihan. Akhirnya alhamdulillah BD2-nya teman saya kan. Akhirnya kurangi 1 gitu. Kan lumayan. Jadi real. Kemudian penilaian kinerja dengan metode sasaran SKP. Jadi sasaran kinerja pegawai ini kalau tidak real, nah itu nanti kita sulit. Di satu tempat kerjanya sama, orangnya 5, kan nggak mungkin sebenarnya. Kan nggak mungkin. SKP-nya kalau 5 orangnya sama kan nggak mungkin. Kalau kita mungkin Bu, kalau kita PLP mungkin. Ya saya tulis di LKP, SKP, misalnya ya, supervisi menjelaskan dan supervisi alat kategori 3 untuk kegiatan pendidikan. Di saya seperti itu, di Bapak seperti itu, di Ibu seperti itu, nggak apa-apa. Kenapa? Labnya berbeda. Nah, itu untungnya kita. Jadi yang biasa suka buat SKP ini Pak Sumarwen, nanti kita nyontek punya Pak Sumarwen aja kan. Kan nggak masalah kan gitu kan. Kenapa? Labnya beda. Nah, cuma tengok juga, jangan semuanya pula, jangan nggak ada pula di lab kita kan yang dibuat ini selektif juga. Lihat, kemudian ditiru, sama diperbaiki, disesuaikan ya dengan kebutuhan kita. Mungkin di saya 10 item, di Bapak ini mungkin 20 item, monggo aja, nggak ada masalah. Tapi kalau di TU, kalau semua sama tadi, nah itu aneh. Akhirnya nanti ada tidak bekerja. Ada kerjanya tidak. Kemudian program seleksi atau rotasi dan promosi pegawai dari unit yang kelebihan pegawai ke unit yang kekurangan pegawai. Kemudian pemilihan kerja dengan metode sasaran pegawai. Jadi evaluasi. Misalnya di fakultas teknik
PLP kimianya, memang basic kimia satu kelebihan di kimia MIPA misalnya kurang karena sama masih satu rumput sama-sama kimia walaupun sama teknik kimia artinya masih bisa memahami yang di kimia murni kan itu bisa dipindahkan ke situ sebetulnya atau ya tadi saya mau naik pangkat terganjal sama yang mau naik pangkat ini kan keuangan nggak ada kita nengok lab yang suruh sama kita Pak temen ini nggak naik saya nggak bisa naik pangkat saya naik pangkat tapi saya pindah lab bisa kok seperti itu cuma masalahnya kita ini sudah terlalu sayang dengan lab kita jadi kalau mau pindah lab itu gimana gitu nah, itu masalahnya kan begitu ya sangat mencintai lab kita silahkan Pak dengan Bapak siapa Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Suwarman, izinkan saya bertanya. Nama saya Julfikar. Saya dari Perguruan Tinggi Universitas Yahkuala, Banda Aceh. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Mohon maaf tadi saya melihat schedule itu hampir jam 12 dan kita lihat juga ini sudah mulai azan. Mohon maaf kalau saya memotong pertanyaan. Begini Pak, ini ada mungkin kita lebih banyak untuk kasus Pak ya. Nah ini ada seorang PLP Pak, seorang PLP yang dia sudah memiliki PAK, sudah memiliki sertifikat uji kompetensi, dan beliau itu adalah ahli muda yang akan naik ke Madya. Nah sementara di Anjab tadi tidak ada formasinya. Nah ini kan dengan peraturan baru dia boleh naik pangkat, tapi tidak naik dia boleh naik pangkat ke 4A, tapi dia tidak bisa naik ke jabatan. Nah pertanyaannya ketika dilakukan nanti masalah analisis jabatan 3 tahun kemudian dibuka formasinya, apakah PAK-nya tadi dengan uji kom tadi yang sudah 3 tahun kemudian bisa digunakan secara otomatis Pak untuk kenaikan jabatan? Nah terus itu yang pertama Pak. Yang kedua, ini sebenarnya yang bertanggung jawab untuk merevisi mengenai masalah analisa jabatan di pimpinan ini siapa? Apakah rektor langsung atau bagaimana? Nah ini juga perlu sehingga prosesnya biar lebih cepat. Kalau kami bicara misalnya kepada kepegawaian tolak nanti ke atas bagaimana itu lama prosesnya. Nah ini yang menjadi lama prosesnya, bagaimana bisa cepat? Ini share kita Pak, maksudnya pengalaman Bapak. Nah kalau bisa pelatihan yang kita buat khusus Anjab bisa dihadirkan orang yang bertanggung jawab langsung bisa berubah atau membuat proses Anjab ini di tingkat perguruan tinggi. Bukan kita tidak menginginkan kepegawaian, mungkin kepegawaian sudah pernah juga ke tingkat atas, masih responnya slow gitu Pak, slow respons. Nah ini mungkin pertanyaan dari saya, mudah-mudahan ada pencerahan dari Pak Suwarman. Demikian, terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa pertanyaannya, sulit saya jawabnya. Jadi memang betul Pak ya, jadi boleh naik pangkat, bukan jabatan ya, karena lowongannya belum ada, itu boleh naik satu tingkat golongannya ya. Jadi boleh ke 4A, itu boleh diusulkan. Kalau sudah waktu kemarin terpenuhi angka kreditnya, kurang lebih seperti itu. Karena kita fungsional harus dengan angka kredit ya. Kalau 4A kan berarti 400 ya. Kalau angka kreditnya sudah 400, golongan belum ada, itu jabatannya bisa ke 4A, tetapi tetap di jabatan muda. Nah seperti itu. Beda dengan saya tadi, kalau saya sekarang masih 3D, tetapi jabatan saya ya. Untuk saya Pak, kalau yang udah ke 4A tadi rugi karena pajaknya naik, penghasilannya masih itu boleh Pak ya, itu boleh. Kemudian hukum tadi, kompetensi tadi hapus Pak, karena 3 tahun Pak berlakunya. PHK tetap diakui Pak. Kalau sudah ditetapkan, kita sudah punya SKP PAK-nya itu, ya itulah yang dijadikan rujukan terakhir PAK-nya.
Misalnya terakhir kita nanti di Pak 410 misalkan ya, 410. Ya nanti kita tinggal ikut uji kompetensi lagi, usulkan nanti. Ada Pak? Ada. Karena gini, bahkan ini kemarin itu sebenarnya ada kesalahan teknis sedikit ya. Kalau yang di tahun 2022 itu PAK-nya belum terpenuhi, dia mau usulkan barengan itu boleh, usulkan PAK-nya sama usulkan uji kompetensinya itu boleh. Di Permen nomor 2023 itu nggak boleh Pak, harus ditetapkan PAK-nya dulu 406 tadi misalnya gitu ya, baru oh ini udah bisa ke media misalnya gitu kan, baru usulkan hukumnya. Jadi harus PAK dulu. Kalau PAK-nya belum terpenuhi, dia tidak boleh ikut hukum. Tidak boleh. Sekarang sudah seperti itu. Jadi ya aturan di Indonesia itu dinamis. Makanya Pak Ketum selalu wanti-wanti, cepet, mungkin seperti itu ya. Termasuk kemarin di grup Pak Ketum menyampaikan, memang itu sebetulnya informasi bocoran. Bocorannya sebetulnya sih sampai tanggal 20 yang itu Oktober kan gitu ya, kan disampaikan sama Pak Ketum itu. Teman datang ke pegawaian, mana SK-nya, mana perintahnya, mana apa namanya, edarannya atau apa namanya, ya nggak ada waktu bocoran. Begitu di sana ternyata udah lewat tanggal 20, kan itu fakta. Lalu tadi malam diskusi masalah itu. Oke Pak, izin bertanya kiri Pak, sebelumnya tadi. Jadi oke, berarti komnya ada masalah HPI kan. Nah, sementara SKP akhirnya gimana Pak? Ada selama masa tenggang itu adalah 3 tahun itu apakah kewajiban kalau bertambah Pak? Nanti bertambah Pak, dalam 3 tahun tadi kan SKP jalan terus. Nanti kan SKP juga akan kredit kan. Jadi bertambah. Kalau baik saja ya, satu SKP itu kalau tahun setahun itu kalau baik, kalau kita di muda itu kan 25 kalau tidak salah. Kalau sudah yang matir kan 37. Nah, sekian kan. Berarti kalau sudah 3 tahun berarti ditambah 25 kali 3, 75 kan. Ditambah tadi 406 terakhir kan. Nanti 4 terakhir berarti sudah 81. Makanya bisa kan ahli mati ya kan, tinggal ikut hukum aja lagi. Gitu. Sementara itu ya jawaban, kalau misalkan lagi dulu kita revisi. Tanggung jawab. Jadi tanggung jawab untuk tersedianya lowongan itu, anjam itu, informasi atau jabatan, tetap rektor atau tetap direktur kalau dibuat ya, seperti itu tetap itu. Tetapi kan nggak mungkin Pak Rektor yang nyusun, kan begitu ya. Ada wakil rektor biasanya kan, yang umum dan keuangan, yang di bawahnya ada kepegawaian, kan begitu. Itu makanya tadi salah satu untuk anjam itu adalah membuat tim. Kan tadi ada tim, harusnya yang dilakukan oleh Pak Rektor melalui Pegawaian 2 misalnya seperti itu dan kepegawaian itu membuat tim untuk anjam jabatan yang akan ada. Kalau makanya saya pesankan kalau yang anjamnya itu PLB berarti harus dalam tim itu selain tim dari kepegawaian seharusnya ada tim dari PLB yang di situ. Kenapa? Itu kita kerjaannya Pak. Ya mohon maaf teman-teman, agak sulit untuk memahami pekerjaan kita. Berapa ya kira-kira buat SOP pemeriksaan alat kategori 3 misalnya. Mau menyiapkan 2 jam, 1 jam setengah, ya mohon maaf, nggak akan ngerti lah teman-teman kita ada pegawaian. Makanya diperlukan kita. Kalau yang terjadi di UNI, bukan ke saya, alhamdulillah pegawainya sangat percaya dengan saya. Mas Rahman, Mas tolong buatkan aja buku PLP. Oke. Nah, saya dan teman-teman PLP yang memang beberapa orang gitu ya, dia buat aja. Ini aja. Mereka tinggal verifikasi, terus validasi. Ada lowongan. Sekarang di tempat saya satu materi sudah ada semua lowongan. Dan saya juga cerdik Pak. Saya cerdik Pak. Tolong ditiru kerja saya. Begini cerdiknya. Kita kan harus mengakomodir teman-teman. Jadi saya anjam itu semua lab dan semua lab, semua jabatan itu saya adakan di situ kecuali yang lab dasar. Kalau lab dasar kan pasti akan mungkin Pak. Lab dasar. Jadi sekarang mau dipindahkan kemana saja, mau ke mana saja, kalau di UNI pasti bisa naik pangkat. Ya kok jabatan. Enggak clear.
Dan kemarin 2 hari yang lalu saya ketemu sama kepegawaian teman saya di teknik. Mereka memang anjabnya, ternyata yang lengkap anjabnya cuma BLP. Tepuk tangan untuk BLP dong. Jadi teman-teman bisa meniru langkah saya. Jadi pendekatan dengan kepegawaian. Rektor, Pak Wakil Rektor tentu harus melalui itu sebenarnya tugasnya kepegawaian. Biro umum lah ya, bawah biro umum. Tapi nanti kita mohon kalau untuk ada PLP, masukkan kami dalam tim itu. Sehingga kita bisa ini Pak, bisa arahkan tersedianya, karena itu kan karir Pak ya. Kita sudah bisa karir kemana-mana, karir di lab pun terada kan susah. Malang Bana, orang Padang, Malang Bana nasibnya, Malang Nian ya. Memang ya, karena nanti setelah apakah di universitas itu kan harus diapakan ke KN Pak. Jadi memang butuh waktu. Tadi saya bilang, insya Allah. Sebelum setahun itu harusnya sudah bisa. Nah, sebelum kalau pendekatan Pak, jadi kepegawaian kita ini harus proaktif juga komunikasi dengan pusat. Nggak bisa dipungkiri itu. Dasar secara apanya saya rasanya tidak ada, cuman rumah itu biasanya 5 tahun sekali. Ya, tetapi memungkinkan juga untuk setahun sekali atau 2 tahun sekali. Makanya sekarang kan struktur organisasi itu kan berubah-ubah juga kan. Perubahan struktur organisasi pasti perlu jabatan-jabatan tertentu kan. Itu perlu aja lah. Jadi bisa juga. Atau SOTK-nya berubah, tentu jabatan-jabatan menyesuaikan SOTK yang ada. Nah disitulah. Makanya keaktifan teman-teman di kepegawaian itu juga perlu mengusulkan juga Pak Biro, misalnya kan, atau di Biro, ini kita ada perubahan struktur organisasi ini loh, berarti harus ada pembaruan kan itu ya. Anak kan Pak Kepala Biro pas di BPH atau apa namanya diumumkan mengusulkan itu, sehingga rektor nanti tolong dibuat itu, nah, kan seperti itu, sehingga buat tim, nah, itu mau tidak mau harus seperti itu Pak. Itu harus bersabar Pak, karena sesuatu itu tidak sesuai. Kalau kita pengen sekarang bisa selesai gitu. Ya siap. Oke. Mohon izin waktu 10 menit. Mungkin ada sambil diskusi yang lain mungkin Pak silakan atau bisa lanjut. Mas Heri atau ada yang masih bertanya satu lanjut? Ada beberapa pertanyaan. Belakang ya Mbak? Iya belakang. Pokoknya sampai jam 3 sore waktu kita. Jadi selesai. Ini materi nggak selesai nggak apa-apa Pak. Ya, Nanti kita lanjut siang. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Sumarlin dari Politeknik Pertanian Negeri Pangkep. Alhamdulillah Pak Selamat hari ini sudah memberikan materi juga terkait mungkin ada yang membuka wawasan teman-teman yang belum membuat ABK atau anjak analisis jabatan yang perlu sebetulnya yang kami pertanyakan atau masukkan Pak. Mohon maaf sebetulnya Pak Surahman, mungkin sebagian besar di sini masih bingung bagaimana membuat anjak tersebut itu per jurusan atau per lab atau per universitas. Itu yang mungkin yang perlu Pak Surahman juga bekali teman-teman di sini. Kalau Politeknik Pangkep tidak usah Pak. Alhamdulillah. Tadi sudah saya sebut. Ya. Tapi teman-teman Pak yang hadir di sini, ini masukan Pak Surahman, minta maaf. Banyak juga yang tanya-tanya sama saya bilang mudah-mudahan di materi ini ada contoh sedikit saja lah. Maksudnya contoh misalnya program tahunan ya di laboratorium misalnya ini berapa jam per menitnya dikalikan misalnya sekian, jadi itu sudah dapat. Mungkin ada contoh begitu Bu untuk teman-teman sekalian yang belum sempat atau belum masih bingung ya, masih bingung untuk
membuat dan mulai dari mana sebetulnya ABK Anjab itu saja Pak Sulaiman. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sumanen. Mungkin pertanyaan Pak Sumanen adalah bagaimana membuat Anjab perjurusan atau program itu Bapak? Baik. Terima kasih Pak Sumanen. Sebenarnya ada nanti akan di bawah di materinya. Terima kasih Mas Sugeng. Bahkan nanti kita akan coba simulasi ya di sesi siang, kita simulasi bersama-sama. Dan memang betul Anjab itu kalau kita laboratorium ya dibuatnya per lab. Oke ya, dari setiap lab perawat, dari setiap lab nanti dikumpul di jurusan, kan begitu ya. Yang dari jurusan nanti dikumpul di fakultas, yang di fakultas nanti dikumpul di universitas. Jadi dapat. Makanya tadi saya contohkan, kalau dalam satu universitas ada 100 lab, ternyata dari evaluasinya yang tercatat itu hanya 20 tadi, sementara Anjabnya perlunya misalkan 200 orang kan begitu ya. Berarti kan perlu penambahan sumber daya secara kontinu, tentu bertahap ya. Karena memang anggaran itu sangat berpengaruh terhadap pengadaan apapun itu, baik itu SDM ataupun sarana prasarana ataupun apa ya namanya alat lab ya, mau upgrade alat lab. Karena mau kalibrasi aja nggak ada anggarannya. Saya rasa ada itu seperti itu. Kalau yang labnya kayak Bulina menghasilkan kalibrasi sendiri, ngapain minta konsen kan itu ya, Bulina ya, kita kalibrasi sendiri, termasuk lab saya. Nah, lab saya walaupun alatnya jadul-jadul, tua-tua, kalibrasi terus. Kita perlu anggarkan dari lab penelitian, misalkan sedikit kalibrasi lab. Dosen itu kita pala sedikit-sedikit lah. Masuk Bapak dapat dana penelitian banyak-banyak untuk kalibrasi lab, kamu bantu. Jadi biar di RAB-nya dikeluarkan, di RAB proposalnya itu kan kalibrasi alat lab. Jadi pihak ketiga bagus juga. Saya malu ya. Nah, kalau yang terima dari pelayanan ya, ada yang dari pihak ketiga, itu bisa kita gunakan untuk kalibrasi laboratorium. Jadi walaupun lab kita itu belum tersertifikasi ISO, karena kita sudah menjalankan, minimal alat kita itu terus baik kan, kalibrasinya bagus, itu yang perlu kita mulai. Terima kasih ya Mas Sumarin. Nanti insya Allah kita akan ada lanjutan. Terima kasih. Mungkin satu pertanyaan sebelum menuju jam 12 Pak. Mungkin dari tadi tengah sudah, berarti posisi sebelah kiri. Ya. Ternyata di belakang banyak. Dipilih yang mana yang paling cantik? Yang paling cantik dulu tadi ya. yang Tadi udah dua bapak-bapak yang ganteng, Iya. sekarang kasih yang cantik. Ibu yang pakai baju. Oh yang biru sangat semangat itu udah berdiri. Hijau atau biru ini? Biru. Saya nggak tahu warna. Monggo, silakan dari mana? Selamat siang semua, perkenalkan saya Ibu Erni dari Universitas Timor, salah satu perguruan tinggi negeri di perbatasan Timor Leste, NTT. Saya adalah seorang ASN P3K yang SK saya itu langsung fungsionalnya PLP. Yang saya ingin tanyakan adalah apakah fungsional P3K bisa naik jabatan juga ke ahli muda dan ahli madya, dan apakah itu ada aturannya? Karena waktu bulan Maret kemarin ada pelatihan juga di platform dari Kemendikbudristek. Waktu saya mendaftar, saya tanyakan apakah P3K juga bisa mendaftar, tapi beliau bilang P3K tidak bisa, hanya PNS. Oleh karena itu, saya mohon agar Bapak mungkin bisa memperjuangkan kami yang PLT P3K. Terima kasih. Terima kasih Bu Erni. Pertanyaannya langsung dijawab. Ya, terima kasih Bu Erni tadi ya. Itu yang saya sampaikan di depan tadi Bu. Jadi kita lewat BPLPI kita pengen mengubah ya Permenpan nomor 7 tahun 2019. Di sana kan PLP itu diduduki oleh PNS kan begitu ya. Nah
itu yang mau kita usulkan untuk dirubah menjadi diduduki oleh ASN. Kenapa? ASN ada dua, PNS sama P3K. Kalau itu tadi aturan sudah disetujui, ya kan, sudah disetujui, otomatis ya, segala yang bisa dilaksanakan oleh yang PNS bisa juga dilaksanakan atau diterima oleh yang P3K. Salah satunya tadi bisa naik pangkat, ya kan, bisa dapat tunjangan, kan gitu ya. Kalau ahli pertama kan 540.000 kan lumayan juga, 540.000. Kalau pemuda bisa 960.000. Kalau remaja udah bisa 1.250.000, kan lumayan itu. Ya, jadi insya Allah Bu, kita bersama-sama berjuang ya supaya nanti dalam waktu yang tidak lama itu bisa diakomodir oleh kementerian. Tetapi ini ada juga info dari teman-teman seperti di mana ya, Unpad kalau tidak salah, Pajajaran, ini ada dari Unpad ya. Teman-teman yang P3K itu sudah dapat tunjangan kayak yang PNS, tetapi hanya dari Unpadnya, gitu, bukan dari kementerian. Tapi diperlakukan sama institusi, karena Unpad nggak PNBH ya. Mungkin kalau yang PNBH menjelang ada yang dari pusat bisa dilobi-lobi. Unpad sudah kalau tidak salah. Kita berjuang Bu ya. Mudah-mudahan nanti sama-sama kita berjuang sehingga nanti karena sudah dalam satu penyebutan yaitu ASN, aparatur sipil negara, sehingga tidak ada perbedaan antara yang PNS sama yang P3K. Artinya jenjang karirnya sama-sama jelas, itu intinya. Mohon izin Pak Suratman, karena saya juga di pengurus di bidang karir dan jabatan, kemarin sudah ada pertanyaan yang sama, mungkin boleh saya membantu menjawab, mohon izin. Kalau untuk P3K itu memang ada aturan tertentu. Jadi P3K itu kalau tidak salah di kontraknya 2-5 tahun. Di situ di aturan presiden itu sudah ada golongan berapa waktu pengangkatan. Kalau untuk naik golongan bisa naik golongan, namun untuk jabatan itu karena kontrak, sistemnya kontrak. Jadi misalkan ASN P3K itu melamar pada jabatan tertentu, misalkan mau naik ke jabatan selanjutnya itu jadi harus melamar lagi ke jabatan di atasnya. Jadi ada aturannya seperti itu. Itu aturan dari kepegawaian dari presiden ya. Jadi sebenarnya untuk P3K sendiri itu pada waktu melaksanakan kontrak harusnya sudah membaca poin-poin yang ada di situ. Kalau di tempat kami, mohon izin, kami di Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah mendapatkan sosialisasi untuk masalah P3K ini. Jadi sebenarnya sudah ada aturan tertentu untuk P3K, untuk tadi tunjangan itu sebenarnya sudah ada aturannya sendiri masing-masing. Jadi sebenarnya haknya sudah sama, hanya saja bedanya kalau kita menggunakan dupak untuk kenaikan pangkat untuk yang tahun lalu, yang sekarang konversi SKP. Kalau yang P3K itu dia harus melamar lagi jabatan di atasnya. Jadi dia karena kontraknya pada jabatan tertentu itu. Tapi kalau naik golongan dia bisa. Jadi kalau naik golongan bisa sampai 2 kali karena 5 tahun ya. Naik golongan 2 tahun untuk yang P3K. Mungkin itu Pak Suratman, saya sedikit bisa membantu karena kemarin sempat dibahas juga untuk praraknas juga. Terima kasih ya. Siap. Betul. Aturan sekarang memang seperti itu. Tetapi seperti yang saya sampaikan tadi, kita PPLPI tetap berusaha untuk itu. Ya, kita PPLPI tetap berusaha untuk itu. Aturan itu biasa ada revisi aturan kan. Ya, sekarang aturan memang seperti yang disampaikan Bu Gina, tapi kita tidak boleh pesimis ya. Saat ini, ikuti dulu aturan yang ada seperti yang disampaikan Bu Gina tadi. Itu kita sepakat, tetapi kita tetap harus berjuang. Kita tetap berjuang untuk karir kita kan seperti itu ya. Salah satu cara berjuang adalah melalui organisasi profesi. Mudah-mudahan PPLPI terus akan intens untuk mengusulkan selama tidak. Sebelumnya tadi fasilitas kayak di klub begitu ya Bu ya, harusnya P3K dengan PNS itu sama-sama berdekat. Nah dia mengabdi sama anak bangsa kan gitu, maksudnya dibeda-bedakan kan gitu ya. Tapi itu nanti bisa kita usulkan terus itu. Tapi itu tadi harapan itu pasti harus ada segini, tapi kan kita bisa bertahap. Kita sudah buat, oh ini dulu, paling kan diklatnya bisa ikut semua dulu kan gitu ya. Kemudian nanti sambil berjalan sudah ada di aturan. Kalau sudah ada di aturan, Permen nomor 7 2012 tadi, ASN bunyinya nanti baru diusahakan lagi, termasuk untuk
bersama dengan yang PNS. Kenapa? Karena dosen yang P3K juga bisa sampai profesor. Bisa kan? Bisa P3K bisa sampai profesor. Terima kasih Pak Ratna. Mungkin Bu Erni sudah, jawabannya sudah memuaskan Ibu Erni? Ya, terima kasih. Jawaban paling terakhir, bersabar. Nah, itu tadi saya bilang. Masih bisa Pak naik jabatan, tapi jadi mundur dulu terus naik jabatan melamar ke yang atasnya lagi begitu. Sekarang itu kan, itu yang mau kita usulkan dari DPRPI supaya nanti bisa seperti PNS. Saat ini mau itu. Baik, terima kasih. Mungkin Pak sampai di sini dulu lah ya kegunaan AWK, nanti kita lanjut sehingga nanti